Kak Frida. Nah, adik-adik semua ini, kenapa mereka cantik-cantik dan manis-manis? Karena mereka menantikan sesuatu. Kira-kira apa ya yang dinantikan adik-adik ini, Kakak? Nah, hari ini adik-adik, seperti biasa, kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, yang paling penting adik-adik, nanti ada kegiatan kreativitas yang mau kakak ajarkan ke adik-adik. Nah, jangan bosan-bosan ya, dan tetap fokus ya, ikutin sekolah minggu online ini. Oke adik-adik, oh iya Kak Frida, biar adik-adik semua yang di rumah semangat. Iya. Kita sekarang bergerak dulu ya Kak Frida ya. Iya, betul. Bernyanyi ya, Kita adik-adik pembukaan semua. dulu. Ya, kita awali dengan lagu ini ya, lagu pembukaan biar lebih semangat. Saya kakak tahu adik-adik hari ini sudah semangat, cuman lebih semangat lagi biar kita kita nyanyi ya. Oke, sama kakak ya, nyanyi ya bareng ya. Oke, semuanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk, sudah ambil sikap doa semua? Yuk, kita tutup matanya supaya tidak melihat apa-apa di sekitar kita ya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur tadi malam dan telah mengantar kami ke gereja ini, ke rumah-Mu ini dengan selamat. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau bernyanyi bersama yang didampingi kakak-kakak kami dan juga bersama teman-teman kami untuk memuji nama-Mu. Dampingilah kami supaya kami dapat melaksanakan semuanya dengan gembira dan juga dengan menyenangkan hati-Mu dan kakak-kakak juga teman-teman kami yang ada di sini. Terima kasih ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
adik-adik dengan sikap yang baik memujikan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku. Halo adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kitab suci. Nah, kitab suci hari ini akan kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Tolong adik-adik, gimana? Sudah siap belum kitab sucinya? Tolong dibuka ya. Setelah siap, nanti Ibu akan membacakan dan kita akan saling menyimak ya. Oke, jadi Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kemasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah adik-adik, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Nani. Adik-adik, pada Injil hari ini diceritakan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum. Mereka memasuki rumah ibadat. Adik-adik, rumah ibadat itu sekarang dikatakan adalah gereja. Pada hari itu mulai hari Sabat. Nah, biasanya pada hari Sabat, pada hari Minggu, orang-orang pergi ke gereja. Jadi Yesus datang ke tengah orang banyak itu, masuk ke dalam gereja. Dan di sana Yesus mulai mengajar mereka. Dan adik-adik semua orang takjub melihat Yesus. Karena Yesus mengajar sangat bagus. Orang-orang itu terpesona melihatnya. Tetapi adik-adik, ketika Yesus sedang mengajar, ada seseorang yang kerasukan setan. Dia berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu? Kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mau membinasakan kami?"
Dan Yesus pun menjawabnya, "Hai kamu roh jahat, keluarlah dari tubuh orang itu." Adik-adik, orang yang kerasukan setan itu adalah orang yang biasanya tidak menjadi dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang jahat. Dia tidak akan mempercayai apapun yang dikatakan oleh orang yang baik. Nah, di sini Yesus itu benar-benar sangat berkuasa. Dia mampu mengusir roh jahat. Roh jahat ini adalah orang yang sering mempengaruhi kita untuk berbuat jahat. Adik-adik itu bisa marah-marah, bisa melawan orang tua, membantah orang tua. Itu semua karena oleh ulah orang jahat. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus menjauhi perbuatan orang jahat, roh jahat. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan tadi. Jadi adik-adik sekalian, nah bagaimana cara kita supaya kita itu tidak jauh dari Tuhan Yesus? Berarti kita harus berbuat baik. Nah, sebelumnya Bina Iman Anak sudah pernah disampaikan oleh kakak kalau kita harus rajin berdoa, terus yang kedua rajin belajar, yang ketiga tidak melawan orang tua, yang keempat harus membantu ibu, ayah, kakak, adik, bahkan teman-teman semuanya. Dan yang kelima, adik-adik semua juga tidak boleh berkelahi dengan kakak ataupun adik, pokoknya dengan semua yang ada di sekitarnya. Adik-adik sekalian, kakak mau sampaikan di sini, pada Injil hari ini yang bisa kita tiru dari perbuatan Yesus itu adalah Yesus itu melihat. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bisa seperti Yesus. Yaitu ketika Yesus di rumah ibadat, dia melihat orang jahat, kerasukan roh jahat, Yesus langsung memarahinya. Dan Yesus bahkan mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat itu. Jadi adik-adik semua, dari cerita hari ini kita harus bisa mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara menjauhi semua hal-hal yang jahat. Sebelum-sebelumnya, kakak pendamping sekolah minggu sudah pernah menyampaikan kepada adik-adik kalau anak sekolah minggu itu, anak-anak Tuhan Yesus, kita harus melakukan hal yang baik. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, harus rajin belajar. Yang ketiga, tidak boleh melawan orang tua. Yang keempat, adik-adik juga harus rajin mengikuti Bina Iman Anak. Nah, karena sekarang masih pandemi, jadi adik-adik semua boleh mengikuti Bina Iman Anak di rumah masing-masing. Bina Iman secara online. Dan yang kelima, adik-adik itu tidak boleh melawan kakak adik ataupun berkelahi dengan teman, itu tidak boleh. Ya adik-adik semuanya, nah pada hari ini juga dari cerita Injil hari ini kita boleh mencontoh hal-hal yang baik. Nah, hal yang baik yang kita contoh itu pada hari Sabat dalam Injil hari ini dikatakan pergi ke bait Allah. Nah, kalau sekarang dikatakan pada hari Minggu pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua, untuk hari ini kakak mengajak kalian semua untuk lebih semangat, untuk lebih rajin mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini Injil yang kakak sampaikan ya. Oke semuanya, terima kasih. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan ya. Jadi sekarang kakak mau ajak kalian semua untuk bergoyang bersama. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini supaya kita tahu ya tentang siapa yang baik, apakah iblis ataupun Yesus ya. Sekarang semua adik-adik, kakak ajak dulu berdiri semuanya ya. Ayo semuanya ikut
ikuti kakak ya, ikuti musiknya ya. Oke adik-adik, silakan semuanya sudah diambil posisinya. Kita akan menyanyi bersama ini ya. Oke ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke adik-adik. Nah tadi dari lagu yang tadi kita dengar bahwa jalan Tuhan Yesus dengan jalan iblis itu berbeda. Seperti hari ini, di hari Sabat tadi di Injil tadi dikatakan Yesus mengusir roh jahat. Di sini juga Yesus dengan iblis itu sangat bertolak belakang. Di lagu tadi dikatakan kalau kita pergi dengan Yesus, maka kita masuk surga. Tetapi kalau kita dengan iblis, maka kita akan masuk neraka. Jadi adik-adik semua, kakak ajak kalian, kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, sampai di sini ya. Oke, kakak ucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih. Dadah. Nah, adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak. Hari ini kakak mau ngajak adik-adik semua membuat sebuah kreativitas miniatur gereja dari bahan kertas HVS maupun origami. Nah, adik-adik siapkan dulu ya bahan-bahannya. Di sini ada kertas HVS yang kakak punya, boleh kalau adik di rumah ada origami, silakan gunakan apa yang ada. Di sini ada penggaris, ada pensil dan juga spidol warna. Kebetulan yang kakak punya di sini spidol warna. Kalau di rumah adik-adik punya pensil warna silahkan, krayon atau dan sebagainya, dan juga gunting. Nah itulah adik-adik yang perlu adik-adik siapkan untuk membuat kreativitas ini ya, miniatur gereja dari origami. Adik-adik, langkah pertama kita lipat kertasnya membentuk segitiga ya. Ini karena kertas kakak bukan kertas origami, jadi perlu ada yang dipotong. Kalau adik-adik di rumah memakai kertas origami sepertinya sudah pas ya, nggak ada yang perlu dipotong lagi karena kertas HVS. Nah dilipat seperti itu ya. Lalu ini bisa dilipat seperti ini atau biar rapi aja sih pakai penggaris, digaris. Nah, karena tadi sudah dibantu dengan garis ya, pakai penggaris supaya lebih rapi, kita akan menggunting sisa kertasnya ini ya adik-adik ya. Digunting sampai habis. Nah, seperti ini ya. Oke, itu akhirnya kertasnya jadi seperti ini. Nah, kalau segitiga pertama sudah selesai, kita lakukan lagi pada sisi yang lain ya, membentuk segitiga sama kaki. Usahakan rapi adik-adik supaya nanti hasilnya juga cantik dan ganteng seperti adik-adik semua. Nah, kalau sudah ada pola segitiga seperti ini, langkah selanjutnya kita akan lipat lagi kertasnya ya.
pertemukan sisi-sisi mereka biar rapi. Nah, lakukan juga pada sisi lainnya. Jadi kan tadi ini posisinya seperti ini. Nah, sekarang dibalik seperti ini, lipat sama kayak tadi. Nah, adik-adik sudah terlihat jelas ya polanya ini yang kita buat tadi dari segitiga tadi. Nah, kita tarik kedua sisi ini, pertemukan. Nah, kan seperti ini. Nanti juga akan bentuknya membuat segitiga ini. Nah, lalu seperti ini. Nanti akan mengikuti pola yang sudah kita buat ya. Nah, jadi segitiga kan adik-adik. Kita rapikan lagi. Oke, lalu kita lipat seperti ini, buat segitiga lagi ke atas. Lakukan pada sisi yang lain. Begitu juga sisi dibaliknya ya, kita balik kertasnya lalu lipat bentuk segitiga lagi, lakukan sama dengan sisi yang lain. Buka sehingga menjadi bentuk persegi. Sama juga kita lakukan dengan segitiga lainnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita lakukan juga pada sisi yang lain atau yang bentuk di belakangnya ya, sebaliknya. Nah, kita buka lalu jadi persegi kan adik-adik. Sama, ini juga caranya sama kayak tadi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu kita pertemukan atau kita balik seperti ini. Ini kan segitiganya seperti ini ya. Kita lipat lagi segitiganya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi adik-adik kertasnya. Kita pertemukan sehingga membentuk seperti ini. Sama, kita balik kertasnya. Kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini, kita lipat lagi, pertemukan sisi yang belakang tadi. Nah, jadi kayak gini. Ulang ya, kakak ulang ya. Bentuk awalnya tadi seperti ini. Seperti ini. Kita buka lalu kita pertemukan mereka jadi seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk segitiga, sudah semakin kecilnya, udah terlihat polanya membentuk sebuah rumah ya. Nah, kita lipat sisi ininya membentuk segitiga kecil aja. Lakukan pada sisi yang lain juga. Nah, seperti ini. Tuh, ini yang bagian depan. Yang bagian belakang juga sama. Kita lipat. Nah, jadinya seperti ini. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bentuknya sama ya. Kita udah lipat ini. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buka lipatan kertas ini, kita buka, tarik. Nah, tarik seperti ini ya, tarik tuh. Udah mulai kelihatan nih bentuk gerejanya adik-adik. Ini atapnya. Sama juga yang satunya, kita buka seperti ini. Nah, seperti ini kan. Lalu kita lipat ke atas segitiganya ini. Tuh.
Bagian depannya sudah kelihatan nih gerejanya. Ini atap. Nanti kita tinggal bikin pola pintu dan juga jendelanya. Sama juga di bagian belakangnya ya. Kita buka, kita tarik. Sama juga sisi yang lainnya. Tarik. Nah, adik-adik, inilah bentuk miniatur gereja dari kertas HVS maupun origami ya. Bentuknya seperti ini adik-adik, tuh kan seperti gereja ya. Tapi kan ini masih polos ya, nggak ada hiasan atau aksesoris lainnya. Boleh kita tambahkan, bisa menggunakan pensil atau spidol. Bentuk misalnya kasih pintu, jendela. Boleh ditambahkan salib di atasnya ya, bikin tanda salib, bikin salib dari kertas juga, terus ditempel taruh di atas, jadi semakin jelas bentuk gerejanya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, inilah hasil akhir ya. Semakin cantik ya kalau tadi masih polos, karena ini kakak sudah kasih warna, ada bentuk pintunya dan juga jendela, dan ditambah dengan salib, jadi semakin terlihat jelas bahwa ini adalah miniatur gereja. Ini gereja tercinta kita, Paroki Santo Petrus. Selamat mencoba adik-adik ya. Sekolah minggu online berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya di rumah. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya kegiatan kita hari ini. Bye bye. Tuhan memberkati. Sarange. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan ya, melalui kitab suci. Sudah bernyanyi bersama, sudah bertepuk-tepuk tangan ya, kita semua sudah bergembira. Nah, siapa yang sudah capek? Nah, anak-anak semua sudah capek, maka kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak, kita berdoa dengan sikap yang baik, supaya Tuhan menerima doa kita ya, dan kita semakin disayang oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami anak-anak-Mu berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama pagi ini di rumah-Mu. Tuhan, buatlah kami anak-anak-Mu semakin dekat dengan-Mu, dengan rajin berbuat baik kepada teman,
kepada orang tua, dan kepada semua yang kami jumpai, supaya kami menjadi anak yang Kau sayangi. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan